Tapi jangan salah, mereka menuangkan ilmu dengan isyarat sangat halus. Makanya kalau kita membaca kitab ulama abad itu, kemudian kita tidak mampu menangkap isyarat halus itu, kita nggak dapat ilmunya. Nanti dirahmati Allah, di abad seperti itu, abad 3 Hijriah itu para ulama Islam kalau nulis itu tidak banyak komentar. Modelnya ulama dulu itu kalau nulis nggak banyak komentar, sedikit banget komentarnya, cuma ngumpulin aja, mengumpulkan saja. Itu ulama dulu modelnya. Makanya Bapak Ibu kan kalau lihat, ya contohnya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ya, dengan atau kitab yang lainnya dalam Sahih karya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, itu kan zaman ini, kurang lebih zaman abad 2, abad 3 Hijriah, Imam Ibnu Majah dan seterusnya. Itu beliau-beliau, kalau nanti Bapak Ibu silakan buka lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak ada komentar Imam Bukhari. Tapi jangan salah, mereka menuangkan ilmu dengan isyarat sangat halus. Makanya kalau kita membaca kitab ulama abad itu, kemudian kita tidak mampu menangkap isyarat halus itu, kita nggak dapat ilmunya. Karena hanya seperti kumpulan. Sudah begitu orang dulu kalau nulis mesti pakai riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, baru bunyi. Orang sekarang baca gitu nggak telaten, ini tumpukan nama orang ini buat apa gitu, nggak telaten. Ilmu dulu kalau tanpa riwayat dibuang ke tempat sampah. Itu khas di ilmu dulu. Dan karena itu menjaga keaslian. Sampai hari ini akhirnya apa yang disampaikan itu bisa diuji. Apakah yang disampaikan ini benar? Ini jalur riwayatnya. Nah, memang isyarat memberikan ilmu, isyarat ilmu itu. Kelebihan para ulama Islam itu salah satu ilmu, isyarat ilmunya itu diletakkan di judul-judul bab, termasuk susunan judul bab. Ya, saya tunjukkan. Bapak Ibu nanti bukalah buku fikih manapun, fikih dari mulai Thaharah sampai selesai, ya, baik kitabul jihad atau kitabul hudud, bacalah, lihatlah judul-judulnya, judul babnya. Susunannya selalu mirip dari semua kitab fikih di madhab apapun. Mesti mirip, mesti dibagi dua, yang satu ibadah, yang kedua muamalah. Selesai ibadah masuk muamalah, gitu ya. Ibadah hubungan kita dengan Allah, muamalah urusan kita dengan sesama manusia. Dan hidup juga begitu. Makanya fikih itu, hadirin, fikih itu adalah bab-babnya, urutan babnya adalah urutan kehidupan manusia. Tak fikih itu. Jadi selesaikan dulu urusanmu dengan Allah, kemudian urusanmu dengan manusia setelahnya. Urusan dengan Allah dimulai dari kitabut Thaharah. Betul? Semua kita fikih mulai dari kitabut Thaharah. Kenapa ya bersuci dulu? Baru ibadah lain bisa masuk. Karena setelahnya ada tema sholat, setelahnya ada nanti baru bicara tentang zakat, puasa, haji. Mulai dari Thaharah. Dan Thaharah dimulai dari kitabut Thaharah itu, lihat, yang tidak memulai dengan kitabut Thaharah itu ada tapi jarang. Di antaranya Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Imam Malik dalam kitab Muwatta'. Muwatta' itu kitab hadis pertama yang lengkap dikumpulkan. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai salah satu muridnya Imam Malik mengatakan bahwa as-sahhul kitab ba'da kitabillah kitab Muwatta'. Muwatta' Malik, kitab paling sahih setelah kitabullah, setelah Quran adalah Muwatta' Malik. Ya. Kalau ada yang nanya kemana Sahih Bukhari, Pak? Ya, Bukhari masih kecil loh itu. Ya belum, kan itu tahun berapa? Nah, ya, Imam Malik meninggal tahun 179. Nah, Bukhari aja baru lahir tahun 194 baru lahir. Makanya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204, nah itu menyampaikan kalimat itu. Karenanya Bukhari banyak sekali mengambil riwayat dari Muwatta' Malik. Di Muwatta' Malik, Imam Malik memulai kitabnya tidak dari kitabut Thaharah, tapi dari bab mawaqitis shalah, waktu-waktu sholat.
Kemudian muncul pertanyaan, loh kenapa yang lain memulai dari kitab Thaharah, kitab bersuci, Imam Malik memulainya dari kitab waktu-waktu sholat? Ternyata itu ada logikanya juga. Kata Imam, jadi logikanya Imam Malik adalah bahwa memang saya setuju dengan kitab Thaharah, karena setelah bab waktu sholat langsung Thaharah. Jadi nggak langsung bahas sholat, nggak. Bab waktu-waktu sholat masuk Thaharah, selesai nanti baru masuk waktu sholat. Agak aneh. Agak aneh. Ternyata logikanya begini. Thaharah kalian tidak wajib sebelum masuk waktu sholat. Kayak tadi sholat maghrib. Sebelum maghrib apa saya wajib wudhu? Nggak wajib wudhu buat saya. Nggak wudhu juga nggak apa-apa. Nggak wajib buat saya. Tapi begitu adzan maghrib, wajib wudhu buat saya. Makanya beliau ingin katakan, kenali dulu kapan masuknya waktu sholat. Maka dimulai oleh beliau bab waktu-waktu sholat, baru masuk Thaharah. Jadi ulama dulu itu kalau membuat judul bab itu nggak sembarangan. Ini saya kenalkan dulu bagaimana karakter kitab zaman itu. Karena karakter kitab zaman sekarang ini ya begitulah ya. Ulama dulu itu bukunya nggak terlalu tebal Pak, tapi itu padat isinya. Dan itu ringkasan segala. Kitab sekarang kadang tebel-tebel, ya kan? Itu diperes gitu juga kecil mesti. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang hanya ngejar produksi aja. Kadang-kadang cuma kopi sana kopi sini, yang penting terbit. Kejadian saya sering menjumpai itu. Jadi hadirin rahmati Allah. Makanya coba lihat kitab Muamalah umpamanya. Kitab Muamalah itu para ulama memulai selalu dengan bab, yaitu Kitabul Buyu', bab tentang jual beli. Segala hal tentang jual beli dibahas di permulaan kitab Muamalah. Urusan kita sama manusia ini nggak jauh dari jual beli ini. Kitabul Buyu'. Begitu selesai Kitabul Buyu' dengan seluruh pembahasannya, masuk Kitabun Nikah. Habis punya bisnis, baru nikah. Itu seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hanya baju yang nempel di badan yang dibawa ke Madinah, masuk ke pasar, dapat untung hari pertama hanya minyak samin dan akid itu makanan. Kemudian gitu ya, beberapa hari berikutnya, beberapa waktu berikutnya dapat emas walaupun tidak banyak, nikah. Pagi-pagi ketemu Nabi kan klimis wangi gitu. Iya. Abdurrahman ini mulus sekali pagi ini kan, klimis. Semalam saya menikah ya Rasulullah. Dengan mahar nawatin min dhahab, enggak banyak emas tapi. Kata Nabi, aulim walau bisyah. Kalau gitu bikin walimahnya walau hanya dengan seekor kambing. Masya Allah, hari ini malam ini walimahnya lebih dari seekor kambing kan? Masya Allah. Ini melebihi walimahnya Abdurrahman bin Auf begitu. Jadi hadirin dirahmati Allah. Maka begitu ya urutan. Begitu nanti selesai urusan muamalah, urusan Kitabul Buyu, kitab jual beli, kitab nikah, dan seterusnya. Itu kan sudah pribadi kita. Baru masuk urusan negara. Urusan negara yang namanya Kitabul Jihad, Kitabul Hudud. Hudud itu hukuman. Yang potong tangan, yang rajam, yang segala juga, yang cambuk, yang itu. Jadi di akhir fikih itu urusan negara. Makanya negara tidak akan pernah beres kalau pribadinya belum diberesi. Makanya fikih itu gitu. Jadi ulama itu hadirin, itu nyusun tidak sembarang. Anak-anak kita kalau belajar kitab fikih dari bab pertama, maka akan ketemu kehidupannya setiap ketemu dengan bab yang dibutuhkan di kehidupannya. Waktunya nikah, ketemu bab nikah, bahas nikah. Tapi karena kita tidak lakukan kurikulum itu, ya kan? Ya sudah, sedapat-dapatnya aja ngaji. Generasi terdidik ya sedapat-dapatnya. Bahkan banyak kejadiannya akhirnya berumah tangga sudah berkali-kali nyerai istrinya, nggak tahu kalau dia nyerai istrinya, nggak tahu kalau ditalak istrinya, karena tidak paham fikihnya. Baik hadirin dirahmati Allah. Makanya kalau nanti Bapak Ibu buka Sahih Bukhari, umpamanya Imam Bukhari itu kalau masih judul, bahkan para ahli ilmu mengatakan bahwa fiqhul Bukhari fi tarajumi. Ilmunya Bukhari yang dalam itu terletak di judul babnya.
itu dikaji. Jadi Bukhari ngasih judul bab itu dikaji khusus. Sampai umpamanya keluar kesimpulan gini, Imam Bukhari kalau judul babnya pakai tanda tanya, kan judul bab biasanya nggak tanda tanya kan? Umpamanya bab menuntut ilmu kan gitu, nggak tanda tanya. Tapi kalau bab apakah, ada tanda tanya, menunjukkan bahwa dalam bab ini ulama beda pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, tapi kok Bukhari membuat judul babnya tidak pakai tanda tanya, maka menunjukkan bahwa ini yang diambil Bukhari. Begitu seterusnya, ulama itu membahas. Makanya ulama pusing ketika Imam Bukhari buka kitab sahihnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Ini Bukhari maunya apa? Karena judul bab pertamanya itu adalah bab tentang bagaimana wahyu mulai turun. Lah wahyu mulai turun itu kisah yang, karena hadis berikutnya kan kisah Nabi terima wahyu di Gua Hira itu, ya kan? Tapi terus hadis pertama kenapa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih seterusnya. Semuanya amal tergantung niatnya. Itu para ulama, ini Bukhari maunya apa ini? Begitu. Jadi ulama itu sampai, makanya Imam Ibnu Hajar yang hadir 7 abad setelah Bukhari. Ya. Sekitar 7 abad setelah Imam Bukhari lah hadirnya, itu mengkaji itu semuanya. 25 tahun lamanya. Jadi kitab Fathul Bari itu, penjelasan Sahih Bukhari itu setelah Imam Ibnu Hajar membaca bolak-balik Sahih Bukhari 19 kali. Bolak-balik dibaca, selesai khatam baca ulang lagi, 19 kali bolak-balik. Untuk lahirnya kitab Fathul Bari yang ditulis sepanjang 25 tahun. Itulah ulama itu. Makanya kesabaran kita terhadap ilmu hari ini tidak teruji sama sekali, Pak. Sama sekali tidak teruji. Maka lahirnya karya abadi. Imam Ibnu Hajar abad 9, sekarang sudah abad 15. Nah itu dikaji. Umpamanya tadi, kenapa Bukhari memulai dengan innamal a'malu binniyat, umpamanya. Luar biasa. Jadi ulama Islam itu kalau nulis buku kreatifnya luar biasa. Antum bandingkan Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Ini saya mukadimah dulu supaya paham dulu, karena kalau Imam Ibnu Abi Dunya Bapak Ibu nggak terlalu familiar. Bapak Ibu buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berbeda, Pak. Sahih Bukhari bukunya tidak ada mukadimahnya. Di Sahih Muslim mukadimahnya panjang banget. Nggak sembarangan. Terus kenapa yang ini nggak ada mukadimah? Ini mukadimahnya malah panjang banget. Dan mukadimah Sahih Muslim itu akhirnya dikeluarkan ulama. Mukadimahnya saja dikeluarkan ulama jadi beberapa ilmu. Ilmu mustalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil, itu ilmu sendiri. Itu kalau di kuliah hadis jadi pelajaran sendiri, jadi mata pelajaran sendiri bersemester-semester. Itu cuma mukaddimah di Sahih Muslim diambil. Dan barokahnya ilmu ulama dulu. Mukaddimah saja menjadi fakultas, Pak. Gitu ya, barokahnya. Beda, tumpukan ilmu hari ini numpuk buku tebel-tebel diperes gitu, plagiat ternyata.